Ini adalah sebuah kisah yang sangat di luar nalar, yaitu sebuah kisah di mana seorang ibu tiri yang berharap mendapatkan kesenangan batin dari anak tirinya. Bagaimanakah kisah yang sebenarnya? Sebut saja Wulan, seorang wanita cantik yang selalu saja merasa kurang dalam mendapatkan kebahagiaan batin dari suaminya yang lebih tua darinya. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yaitu ketika ia dibuat kaget oleh sikap anak tirinya, yang akhirnya mengubah kehidupannya menjadi lebih hangat. Siapapun akan menangis terharu ketika mendengar kisah ini hingga akhir ceritanya. Yuk kita simak kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah selengkapnya. Sore itu hujan, turun dengan rintik-rintik lembut. Ketika Wulan melangkah memasuki sebuah rumah barunya. Di rumah inilah, Wulan akan berbagi hidup dengan Basuki dan juga Mulyana, anak tirinya. Hari itu hatinya bergetar dengan perasaan campur aduk, antara rasa bahagia dan penuh harapan. Tapi juga ada rasa kegelisahan yang sulit diabaikannya. Sejak pertama kali mengenal Basuki, Wulan sudah tahu bahwa pernikahannya ini bukan hanya tentang menjadi seorang istri, tetapi juga menjadi seorang ibu, bukan menjadi ibu kandung, melainkan menjadi ibu tiri, apalagi anak tirinya itu. Usianya tidak terlalu beda jauh dengannya. Kata-kata ibu tiri itu sendiri begitu berat terdengar di telinganya. Sepertinya penuh dengan stereotip yang menakutkan. Namun ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga barunya itu. Di saat ia memasuki ruang tamu rumah itu, matanya langsung disambut beberapa foto yang tergantung di dinding. Tapak wajah seorang wanita tersenyum lembut dalam bingkai kayu yang sederhana. Wanita itu adalah almarhumah istri Basuki, ibu kandung Mulyana. Seketika itu juga, hati Wulan terasa nyeri. Ia tahu betul, dirinya bukanlah pengganti wanita itu. Dia sadar bahwa tidak akan pernah bisa menggantikan sosok wanita anggun itu. Pada saat Wulan dalam kebimbangan, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari tangga rumah itu. Seorang lelaki remaja dengan wajah kaku dan mata tajam berdiri di sana. Dia adalah Mulyana, anak kandung dari suami barunya. Pandangannya penuh kehati-hatian, seolah sedang menimbang setiap gerak-gerik Wulan. "Hai Mulyana, apa kabar sayang?" Sapa Wulan seraya menjabat tangan Mulyana. Wulan berusaha menyapa dengan ramah. Mulyana tak menjawab, hanya tatapan dingin yang ia berikan, sebelum berbalik dan melangkah pergi ke kamarnya, serta menutup pintunya dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Wulan hanya mampu terdiam. Senyuman yang tadi menghiasi wajahnya perlahan mulai memudar. Ia tahu perjalanan rumah tangganya ini tidak akan mudah. Keesokan paginya, Wulan bangun lebih awal. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk Mulyana. Dia berharap dapat mencairkan suasana dan menunjukkan bahwa ia ada untuk anak tirinya itu. Tangannya dengan cekatan mengiris roti, menggoreng telur, dan menyeduh teh hangat. Aroma masakan menyebar ke seluruh rumah. Namun ketika Mulyana turun dari kamarnya, ia hanya mengambil sekeping roti tawar tanpa olesan dan langsung meraih tasnya dan berjalan ke pintu. "Mulyana, kamu nggak mau sarapan dulu? Ibu sudah buatkan telur dan teh hangat loh," ujar Wulan dengan sebuah senyuman yang dipaksakan. Mulyana berhenti sejenak dan menoleh sekilas, lalu berkata dengan suara datar, "Aku nggak lapar," jawab Mulyana singkat, seraya melangkah keluar tanpa sepatah pun. Dada Wulan terasa sesak. Usahanya seolah tak berarti, namun ia tidak akan menyerah.
Ia tahu butuh waktu untuk membangun kepercayaan dari anak tirinya itu dan perlu strategi khusus. Hari-hari terus berlalu. Wulan mencoba berbagai cara untuk mendekati Mulyana. Mulai dari ia bertanya tentang sekolahnya, menanyakan bagaimana harinya, bahkan mencoba memahami hobi anak tirinya itu. Namun jawaban yang ia dapat selalu singkat, dingin dan penuh jarak. Suatu sore saat merapikan ruang tamu, Wulan menemukan sebuah album foto tua di antara tumpukan buku di sebuah meja kecil. Dengan hati-hati, Wulan membuka lembar demi lembar. Ada banyak foto Mulyana kecil bersama ibunya. Mereka tersenyum bahagia di taman bermain, di pesta ulang tahun, di pantai. Setetes air mata jatuh tanpa sadar. Wulan kini mulai lebih bisa memahami. Mulyana bukan sekadar remaja yang keras kepala. Ia anak yang terluka, yang kehilangan sosok paling penting dalam hidupnya. Dan sekarang, seorang wanita asing datang seolah ingin mengambil tempat itu. Tak heran jika Mulyana menolaknya. Malam itu Wulan mendekati Basuki yang sedang sibuk dengan laptopnya. "Mas," Mulyana masih sulit menerimaku, bisik Wulan pada suaminya. Basuki menutup laptopnya dan menatap Wulan dengan lembut dan berucap, "Dia butuh waktu sayang. Aku yakin kamu bisa menyentuh hatinya. Tapi bagaimana kalau aku gagal?" Suara Wulan bergetar. Basuki segera menggenggam tangannya. Cinta yang tulus tidak akan pernah gagal sayang. Kata-kata dari suaminya itu memberinya kekuatan. Wulan bertekad tidak akan menyerah. Ia akan tetap ada di sini. Untuk Mulyana tanpa paksaan. Hanya dengan ketulusan. Beberapa minggu berlalu. Suatu malam, ketika Wulan berjalan melewati kamar Mulyana, ia mendengar suara isakan tangis pelan. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk pintu kamar itu. Seraya bertanya, "Mulyana, sayang, kamu gak apa-apa?" Tak ada jawaban, tapi isakan itu masih terdengar. Wulan tidak ingin memaksa. Ia hanya meletakkan segelas susu hangat di depan pintu kamar itu dan berpesan dengan perlahan, "Kalau butuh seseorang untuk mendengar, aku ada di sini." Lalu ia berjalan pergi. Keesokan paginya, gelas susu itu kosong. Senyum tipis terbit di wajah Wulan. Mungkin ini awal yang baik. Hari-hari berlalu seperti lembaran buku yang terbuka, tanpa kepastian kapan akan tertutup. Wulan tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, yaitu ibu tiri yang terus mencoba menanamkan cinta di tanah yang sudah lama kering dan tandus. Namun usaha itu terasa sia-sia. Setiap pagi, setiap malam, bahkan setiap kali ia mencoba mendekatinya, yang ia temui hanyalah tembok tinggi yang dibangun Mulyana di sekeliling hatinya. Hingga akhirnya, pagi itu, seperti biasanya, Wulan bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan. Ia berharap kali ini Mulyana akan duduk bersamanya, meski hanya beberapa menit. Aroma nasi goreng tercium harum, menyebar ke seluruh rumah. Ia menyusun piring di meja makan dengan penuh harap. Namun ketika Mulyana turun dari kamarnya, ia hanya melirik sekilas dan berkata, "Aku sudah kenyang." Ucap Mulyana singkat sebelum berjalan keluar rumah. Wulan menggigit bibirnya, menahan rasa kecewa yang semakin menumpuk. Setiap hari seperti ini, setiap hari usahanya berakhir dengan diam. Basuki, suaminya hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Berikan dia waktu." Ucap Basuki seraya tersenyum pada istri cantiknya. Namun waktu terasa seperti musuh bagi Wulan. Semakin lama ia menunggu, semakin jauh rasanya harapan itu. Sore itu Wulan sedang merapikan kamar Mulyana. Ia tak bermaksud melanggar privasi. Ia hanya ingin memastikan anak tirinya tinggal di tempat yang nyaman.
Saat ia menarik selimut di kasur itu, tangannya menyentuh sesuatu yang tersembunyi di bawah bantal. Ternyata sebuah foto lusuh. Potret Mulyana kecil dalam dekapan seorang wanita yang tersenyum lembut. Wanita itu adalah ibu kandungnya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Mulyana berdiri di sana, wajahnya berubah merah. Marah saat melihat foto itu di tangan Wulan. "Kamu ngapain pegang itu?" Suaranya bergetar, matanya menyala oleh amarah. Wulan buru-buru mengembalikan foto itu ke tempatnya. "Maafkan ibu. Tadi ibu gak sengaja menemukannya." Jelas Wulan lirih. "Jangan sentuh barang-barangku," teriak Mulyana seraya merebut foto itu dan menatapnya. Foto itu seperti sesuatu yang paling berharga di dunia. Hati Wulan seperti teriris. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci. Wulan tahu, ia baru saja memasuki wilayah yang paling suci dalam hidup Mulyana, yaitu kenangan tentang ibu kandungnya. Malam itu Wulan duduk sendirian di ruang tamu, menatap cahaya lampu yang temaram. Perasaan gagal menyelimutinya. Apakah ia memang tak akan pernah bisa masuk ke dalam hati anak tirinya? Apakah usahanya hanya akan berujung pada kehampaan? Hari berikutnya, Wulan duduk di dapur, menatap kosong pada secangkir teh yang sudah dingin. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Mulyana berdiri di ambang pintu dapur, dengan tangan dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya kali ini. Bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Dengan ragu Mulyana berkata, "Maafkan aku. Mungkin aku agak marah karena kamu pegang foto itu," ujarnya pelan. Wulan terkejut mendengarnya. Ini pertama kali baginya. Mulyana mau memulai percakapan dengannya. Mulyana terdiam sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Aku takut kalau aku mulai terbiasa sama kamu, dan aku bakal lupa sama mamaku." Wulan merasakan dadanya sesak mendengar itu. Ini bukan tentang dirinya, bukan tentang kebencian Mulyana kepadanya, melainkan tentang ketakutan. Seorang anak yang tidak ingin kehilangan sisa-sisa kehangatan ibu kandungnya yang sudah tiada. "Sayang," Wulan berkata dengan suara selembut mungkin, "aku gak mau menggantikan ibumu. Aku gak akan pernah bisa. Dan aku gak ingin kamu melupakan beliau. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan, kalau kamu mengizinkan." Wulan berusaha menjelaskan. Mulyana menundukkan kepalanya. Sejenak, hening menyelimuti mereka berdua. Dan meskipun tak ada jawaban langsung, tapi Wulan merasa telah mengambil satu langkah kecil untuk menuju hati anak tirinya. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka masih jauh dari sempurna. Tapi Wulan mulai merasakan ada sedikit perubahan. Mulyana tak lagi selalu menghindarinya. Kadang saat makan malam, ia tidak lagi buru-buru pergi begitu selesai makannya. Pernah suatu kali, ia bahkan membiarkan Wulan membantunya, memilih buku untuk tugas sekolahnya. Suatu sore Wulan duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh. Mulyana keluar dari rumah dan berhenti sejenak di sampingnya. "Kamu suka teh?" tanyanya tiba-tiba. Wulan terkejut, tapi segera tersenyum dan berkata, "Iya, ya, karena teh bisa bikin hati lebih tenang." Mulyana mengangguk pelan, lalu berkata, "Mama juga suka teh." Hati Wulan tersentuh. Ini pertama kalinya Mulyana menyebut ibunya, dengan nada yang tidak menyakitkan, seolah untuk pertama kalinya. Kenangan itu tak lagi menjadi dinding yang memisahkan mereka, tetapi menjadi jembatan yang mulai menyatukan. Dan di sanalah,
Di bawah langit sore yang mulai meredup, Wulan merasa untuk pertama kalinya mempunyai sebuah harapan. Malam itu hujan turun dengan deras. Hujan yang deras dan gemuruh petir menggema di langit. Seperti pertanda akan datangnya badai yang lebih besar. Di dalam rumah itu, Mulyana duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ponsel yang terus bergetar dengan pesan-pesan dari teman-temannya. Tapi pikirannya bukan pada mereka. Ia teringat kejadian siang tadi di sekolah. Beberapa teman sekelasnya mengejeknya. "Mulyana, kamu itu kasihan banget. Ibu kamu meninggal. Sekarang kamu tinggal sama Ibu Tiri. Kamu yakin dia beneran sayang sama kamu? Bukan karena duit bokap kamu doang." Kata-kata itu menyelinap ke dalam pikirannya, seperti duri yang menusuk tanpa henti. Mulyana diam saja saat itu. Tapi malam ini, pikirannya terasa penuh. Ia merasa marah, kesal dan ragu. Sementara itu, di lantai bawah, Wulan duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku. Ia mendengar suara langkah kaki Mulyana yang turun dari tangga. Sesaat kemudian, Mulyana berdiri di depannya, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa kamu baik sama aku?" tanya Mulyana tiba-tiba. Wulan menutup bukunya, lalu menatap anak tirinya dengan lembut. "Karena kamu adalah bagian dari keluarga ini, Mulyana. Aku ingin kamu merasa nyaman dan dicintai," jawab Wulan dengan lembut. Mulyana mendengus. "Banyak yang bilang kalau Ibu Tiri itu cuma pura-pura baik. Nanti kalau aku udah percaya, tiba-tiba kamu berubah," ujar Mulyana. Wulan menarik nafas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar kata-kata. Ini luka yang berbicara. Luka yang berasal dari kehilangan seorang ibu yang begitu ia cintai. "Aku tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menjadi bagian dari hidupmu. Kamu boleh membenciku. Kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi aku akan tetap ada di sini, apapun yang terjadi," ucap Wulan seraya menatap lembut anak tirinya. Mata Mulyana sedikit melembut. Ia menatap ke arah luar jendela. Hujan masih turun dengan deras. Di dalam hatinya, ada pertempuran yang belum selesai. Malam itu saat Wulan hendak masuk ke dalam kamar, ia mendengar suara barang pecah dari lantai atas. Dengan cepat ia berlari ke kamar Mulyana dan menemukan anak itu berdiri di tengah ruangan. Nafasnya memburu. Pecahan vas bunga berserakan di lantai. "Mulyana, apa yang terjadi?" tanya Wulan dengan lembut. "Kenapa kamu gak pernah marah? Kenapa kamu gak pernah menyerah? Aku bukan anak kamu. Kamu gak perlu peduli sama aku," teriak Mulyana dengan suara yang nyaris pecah. Air mata mulai menggenang di sudut mata Wulan. Ia mendekat, tapi Mulyana mundur selangkah. "Aku kehilangan mama. Aku gak bisa begitu saja menerima orang lain buat jadi penggantinya." Suara Mulyana semakin pelan, nyaris seperti bisikan yang penuh luka. Wulan menahan isakannya. Ia paham, ia benar-benar paham. Dengan suara yang tetap lembut ia berkata, "Aku tidak akan pernah menggantikan ibumu, sayang. Aku hanya ingin ada di sini untukmu kalau kamu mengizinkannya." Mulyana tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah lantai. Hujan masih turun di luar, tetapi kini terdengar lebih lembut. Beberapa hari berlalu, tanpa banyak kata di antara mereka. Namun sesuatu mulai berubah. Mulyana mulai makan di meja bersama Wulan. Ia tidak lagi menutup pintunya setiap kali Wulan memanggilnya. Ia bahkan mulai menjawab ketika diajak berbicara. Suatu malam, setelah kembali dari kuliah, Mulyana masuk ke dapur dan melihat Wulan sedang memasak. Ia berdiri di ambang pintu dengan ragu-ragu. "Butuh bantuan?" tanyanya pelan. Wulan menoleh dan tersenyum.
tentu saja. Tolong ambilkan garam di rak itu ya. Mulyana mengambilkan garam dan menyerahkannya pada Wulan. Saat tangannya bersentuhan dengan tangan Wulan, ada sesuatu yang terasa berbeda, terasa hangat dan nyaman. Malam itu sebelum tidur, Mulyana berdiri di depan kamar Wulan. Ia mengetuk pelan seraya memanggilnya. "Ibu," panggilnya dengan suara nyaris tak terdengar. Wulan membuka pintu kamarnya. Matanya melebar mendengar panggilan itu. "Aku gak tahu apakah aku bisa langsung percaya. Tapi aku mau coba," Mulyana berkata dengan pelan. Sebelum akhirnya, Mulyana tiba-tiba memeluk Wulan erat. Air mata Wulan jatuh. Ia membalas pelukan itu dengan penuh kasih sayang. Di malam itu adalah untuk pertama kalinya. Wulan merasa benar-benar telah menjadi seorang ibu. Waktu terus berlalu, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Hubungan antara Wulan dan Mulyana semakin membaik. Meskipun masih ada sisa-sisa keraguan yang terkadang muncul di hati Mulyana, namun hari demi hari, Mulyana mulai bisa menerima kehadiran Wulan, bukan hanya sebagai orang asing di rumahnya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Suatu sore, Mulyana duduk di ruang tamu sambil membaca buku tugas sekolahnya. Wulan memperhatikannya dari dapur. Perasaan haru menggelayuti hatinya. Semua ini adalah pemandangan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Seorang anak yang mulai membuka hatinya. Seorang anak yang dulu begitu tertutup, kini mulai memberi kesempatan. "Kamu mau teh hangat?" tanya Wulan dengan lembut. Mulyana mengangkat kepalanya, menatap wanita yang kini ia panggil ibu itu, dengan sorot mata yang tak lagi berisi ketegangan. "Boleh, Bu," jawabnya singkat. Wulan tersenyum dan segera menyiapkan tehnya. Ketika ia meletakkan cangkir di depan Mulyana, anak itu menggumamkan sesuatu yang hampir tak terdengar. "Terima kasih, Bu." Sejenak Wulan terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa begitu berarti. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya dan hanya tersenyum. Sama-sama sayang. Namun hubungan yang baru saja terjalin erat itu kembali diuji ketika ulang tahun mendiang ibu kandung Mulyana semakin dekat setiap tahunnya. Hari itu menjadi momen yang sulit bagi Mulyana dan Basuki. Kesedihan selalu menyelimuti mereka. Dan kali ini, Wulan berada di tengah-tengahnya. Malam sebelum hari itu tiba, Wulan mendapati Mulyana duduk di teras rumah, menatap langit tanpa ekspresi. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan ibu?" tanyanya lembut. Mulyana mengangguk pelan. "Aku takut." Aku mulai melupakan suaranya. Cara dia tersenyum. Bagaimana dia memanggil namaku. "Aku takut kalau aku bahagia sekarang. Berarti aku mengkhianati mama." Hati Wulan terenyuh mendengar itu. Ia tahu rasa bersalah itu menggerogoti Mulyana, membuatnya terus bertanya-tanya. Apakah ia berhak untuk melanjutkan hidup tanpa terus meratapi masa lalu? "Sayang," ujar Wulan pelan. "Cinta tidak pernah berarti melupakan. Mamamu akan selalu ada dalam hatimu, dalam setiap kenangan yang kamu simpan. Dia pasti ingin kamu bahagia. Bukan berarti karena kamu mulai menerima ibu, lalu kamu mengkhianatinya. Kamu hanya sedang belajar untuk terus berjalan." Mulyana menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu benar-benar percaya itu?" tanya Mulyana. Wulan mengangguk. "Aku percaya. Dan aku juga percaya bahwa mamamu pasti sangat bangga saat melihat betapa kuat dan baik hatinya anaknya," ujar Wulan seraya tersenyum dengan manis. Untuk pertama kalinya, Mulyana tidak menjawab. Ia hanya diam. Tetapi kemudian, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan Wulan.
Ia menyandarkan kepalanya di bahu ibu tirinya itu. Malam itu Wulan tahu bahwa Mulyana telah menerima kehadirannya sepenuhnya. Hari itu pun tiba. Mulyana dan Basuki mengunjungi makam ibu mereka, seperti yang selalu mereka lakukan setiap tahunnya. Namun kali ini ada yang berbeda, karena Wulan ikut bersama mereka. Ia berdiri sedikit di belakang, memberi mereka ruang untuk berbicara dengan kenangan mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Mulyana yang biasanya pendiam, setelah berkunjung ke makam tampak lebih tenang. Tidak ada kemarahan atau kepedihan yang meluap, hanya kesedihan yang wajar, seperti seseorang yang mengenang dengan rasa syukur. Malam itu mereka makan malam bersama. Basuki menggenggam tangan Wulan di bawah meja, memberi isyarat betapa ia bersyukur memiliki wanita yang telah membawa cahaya kembali ke dalam hidup mereka. Ketika makan malam hampir selesai, Mulyana mengangkat wajahnya dan berkata, "Bu, terima kasih sudah ada di sini." Wulan menatapnya dengan penuh kasih. "Terima kasih sudah mengizinkan ibu menjadi bagian dari hidupmu," sahut Wulan dengan tersenyum. Di malam itu, di meja makan sederhana mereka, keluarga kecil itu akhirnya benar-benar menjadi utuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.